Selamat pagi, Bapak Ibu penguji kinerja PPG Guru Angkatan Pertama tahun 2021. Saya Matius Octavian Cakra, nomor UKG 2015 0817 992 dan nomor NIM mahasiswa saya 2031 5375 8836 dari Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya mempertanggungjawabkan uji kompetensi, uji kinerja terhadap pembelajaran di hari ini mengenai pelajaran tata cahaya. Terima kasih. Halo kelas 12, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Yuk, Pagi, Pak. ya, yang lain mana nih? Yuk, kembali. Siang. Ya. Siapa dia, siapa Maya nih? Mantap. Terima kasih Ruth, Erik, terima kasih Nagato. Wah, mantap pakai latar belakang ya. Yang belum menyalakan Kenneth, terima kasih. Edward, terima kasih. Yuk, kita akan mulai. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Pagi, Pak. Ya, Siapa dia, siapa Maya ya, nih? mantap. Sehat-sehat ya. Kita akan masuk di pembelajaran. Sebelum kita masuk di pembelajaran, yuk Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang sudah siap untuk memimpin doa pembukaan? Ivan. Ya, Pak. Yuk, boleh pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Seperti biasa, Bapak mau dokumentasi pembelajaran dulu, boleh? Kelihatan mukanya, sambil senyum boleh, 1, 2, 3. Oke, nanti jangan lupa disubmit LMS-nya gitu ya. Kita lihat dulu, di sini sudah ada 21 orang. Kalau minus Bapak berarti sudah lengkap. Nah, bagus, kalian sudah masuk lengkap sesuai dengan dengan absen yang ditentukan. Kita kasih aplaus dulu atas diri kita yang sudah masuk tepat waktu di dalam pembelajaran kita di hari ini. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita di hari ini mungkin boleh Bapak dibantu di-share screen-nya. Edward, di hari ini kita akan belajar mengenai tata cahaya dalam pengambilan gambar. Kita masuk ke dalam kegiatan pendahuluan, kita masuk ke dalam persepsi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, gitu ya. Jadi setiap materi yang mau kita pelajari di hari ini, gitu ya, tentunya nanti mungkin berkaitan akan di kehidupanmu nanti, gitu ya. Mungkin kamu ingin menjadi atau bekerja di dunia industri kreatif, atau mungkin kamu ingin bekerja dimanapun, gitu ya. Jadi Bapak harapkan setiap materi yang diberikan sama guru-gurumu, kemudian kamu bisa amalkan, kemudian kamu bisa lakukan, ya, kemudian kamu bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sekarang kamu sudah menyiapkan bekal untuk masa depanmu, untuk dibawa di masa depanmu nanti. Ada yang masih ingatkah pembelajaran tentang minggu lalu? Adit. Siapa dia, siapa Maya nih? Ada apa, Ya, Pak? Adit, di proses praproduksi itu kita ngapain aja ya, Adit? Kalau boleh tahu kegiatannya. Persiapan gitu, pokoknya kayak itu. Persiapan untuk kerja gitu. Untuk kegiatan ya. Jadi di dalam proses praproduksi itu kita melaksanakan kegiatan persiapan. Oke, mungkin coba persiapan untuk kerja gitu. Iya, oke, sip. Terima kasih Adit. Jangan lupa kita kasih reaction-nya atas jawaban yang boleh diberikan sama temannya. Oke, jadi di proses praproduksi itu kita melakukan persiapan atas event yang akan kita mau lakukan. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu butuh yang namanya persiapan. Oke. Nah, yang berikutnya lagi. Ya, di hari ini ada kompetensi dasar yang akan kalian pelajari gitu ya. Di 3.4 menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Kemudian boleh dibantu baca sama
Felix, kalau boleh dibacain tentang apa, Felix? Mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Iya, terima kasih Felix atas konfirmasinya. Lanjut lagi. Ya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, next. Nah, tentunya kamu di 34.1 gitu ya. Kamu menggunakan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Di 4.4.1 kamu menempatkan, jadi nanti kamu menempatkan ada di mana tata cahaya itu dalam pengambilan gambar bergerak. Oke, coba dong, boleh Bapak dibantu baca sama Nicholas Leon. Ya, Pak. Ya, boleh dibaca dari yang sebelah pinggir dulu. Setelah mengikuti pembelajaran tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak yang efektif. 1. Peserta didik mampu menggunakan tata cahaya dalam pengambilan gambar yang benar. 2. Peserta didik mampu menempatkan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak dengan benar. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, gitu ya, jadi Bapak harapkan ketika walaupun kamera kamu dalam keadaan off, ketika dipanggil, kamu merespon. Bapak mengharapkan setelah pembelajaran ini, pengambilan tata cahaya gitu ya, yang pertama adalah peserta didik mampu menggunakan tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan benar. Peserta didik mampu menempatkan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak dengan benar. Lagi, nah materi pokoknya yang pertama itu kita ada 2 aja, tata cahaya dan arah cahaya. Jadi Berto, boleh dong berikan motivasi untuk pembelajaran kita di hari ini. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Iya, sip. Lakukan yang terbaik, kata Ediberto. Coba boleh diulang, Ediberto? Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Iya, oke. Kita kasih applause, kita kasih jempol atas motivasi yang diberikan sama Ediberto. Boleh disimak setiap kata-katanya dengan baik untuk menjadi motivasi buat kalian semua. Jangan pernah menyerah dan lakukan yang terbaik. Suatu saat kita pasti akan menang. Itulah motivasi dari Bapak di dalam pembelajaran hari ini. Kiranya membuat kalian tambah semangat lagi untuk dalam pembelajaran. Sumber belajar seperti yang pernah Bapak bilang gitu ya. Dari sumber belajar itu nanti Bapak punya yang namanya buku nih. Kemudian yang berikutnya mungkin kamu bisa dari website gitu ya. Banyak sekarang yang bisa dicari relevan gitu ya, informasi-informasinya. Salah satunya ini Bapak dengan menggunakan ini. Oke. Nah, metode pembelajaran yang pertama kita lihat yang boleh di next. Nah, kita menggunakan yang namanya TPEC. Nah, ini salah satunya Edward sudah bisa membantu Bapak menggunakan teknologi gitu ya. Nah, di dalam sharing komputer ini, di dalam sharing materi ini. Kemudian yang berikutnya, model pembelajarannya nanti kita berbasis problem based learning gitu ya. Di next lanjut. Nah, jadi metodenya nanti kita habis ini bisa diskusi, pengamatan, atau tanya jawab. Oke, lanjut. Ya, next lagi. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, oke. Jadi jangan lupa Bapak sudah memberikan yang pertama bahan ajar, kemudian nanti untuk latihan
apa namanya kompetensi peserta didik gitu ya. Nanti kamu bisa download di sini. Itu adalah tugas yang mau kita kerjakan di hari ini. Tampilan Instagramnya sudah kelihatan? Oke, kalau sudah, yang pertama kita lihat di sini adalah mengenai tata cahaya, gitu ya. Jadi tata cahaya itu apa namanya seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan. Nah, oke. Nanti habis ini silakan kamu cari informasi, gitu ya. Yang pertama nanti habis itu kita diskusi ya. Cari informasi yang pertama mengenai fungsi tata cahaya itu apa? Kualitas, bagaimana kualitasnya? Kualitas dari pencahayaan itu bagaimana kualitasnya? Kemudian yang berikutnya adalah metode teknis pencahayaan. Ada metode teknisnya seperti apa? Nanti apa saja contohnya dilihat berdasarkan cahaya yang jatuh ke permukaan. Nah, nanti ketika kamu menganalisis suatu gambar atau suatu foto yang ada cahayanya, nanti kamu bisa analisis tuh nih, oh ini yang namanya kamera gambar ini cahayanya terang atau gelap atau kelebihan atau cukup. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah 3 titik pencahayaan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih, silakan kalian nanti mencari informasi gitu ya. Apa saja contohnya berdasarkan pada penempatan arah pencahayaan. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Sintaks yang pertama, nah, itu ya. Jadi permasalahan tadi di situ beberapa contoh gitu ya. Beberapa contoh terkait dengan pencahayaan. Jadi cahaya itu sebagai fungsi, kemudian cahaya itu sebagai kualitasnya, tata cahaya itu gimana, kemudian metodenya apa, kemudian yang terakhir adalah arahnya atau misalnya 3 titiknya seperti apa. Nah, itu ya. Berarti sekarang Bapak minta kamu untuk mencari informasi, cari informasi mengenai yang tadi. Atau mungkin kalian boleh lihat di Instagram postingannya, boleh langsung di-like, kemudian boleh langsung di-komen. Oke? Bapak tunggu kurang lebih 15 menit untuk mencari informasi. Nanti habis itu, setelah itu kita akan melakukan diskusi atas informasi yang bisa kamu cari di internet. Oke? Atau mungkin kamu bisa mempelajarinya dari bahan aja. Oke? Bapak tunggu 15 menit dari sekarang. Nah, yuk kita kembali lagi. Oke? Nah, terima kasih. Kita akan berdiskusi mengenai informasi yang sudah kalian dapatkan di internet. Tata cahaya itu ada 4 konsepnya. Yang pertama boleh diingat apa tadi? Coba sama Herik. 4 konsep tata cahaya tadi ada apa aja? Konsep dasarnya dulu. Tadi ada fungsi. Selain fungsi ada apa lagi? Kualitas ya. Ya, selain fungsi ada kualitas. Terus Metode teknis pencahayaan. Terus 3 titik pencahayaan. iya, oke. Terima kasih Herik atas jawabannya. Boleh kita kasih aplaus dulu atas jawabannya. Nah, siapa yang mau menjelaskan mengenai fungsi cahaya sebagai fungsi? Nah, yuk silakan Bapak kasih kesempatan. Siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Erika. Cahaya sebagai fungsi itu ada apa aja sebelum kamu jelaskan? Fungsi tata cahaya itu ada 4. Yang pertama itu ada penerangan, yang kedua dimensi, yang ketiga pemilihan, yang keempat atmosfer. Nah, sip. Terima kasih jawabannya. Kita kasih aplaus lagi, kita kasih jempol atas jawaban yang sudah diberikan sama. Di penerapan itu, lampu memberikan penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Yang dimensi itu dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan sisi terang atas objek yang disinari. Yang pemilihan dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Yang atmosfer itu kemampuan menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Udah, itu doang? Iya, Pak. Oke, sip. Kita kasih lagi reaksinya, aplausnya, jempolnya. Yang berikutnya, tadi cahaya sebagai fungsi. Kemudian yang selanjutnya, adakah yang memberikan konfirmasi tata cahaya sebagai kualitas cahayanya gimana? Saya, Pak. Oh iya, ntar kita gantian. Arka gantian ya ntar ya. Oke, Cindy dulu boleh? Kualitas tata cahaya itu ada hard light, soft light, natural light, dan pictorial light. Dan pictorial light. Ya, oke. Arka, sudah benarkah jawaban yang diberikan oleh Cindy?
Iya. Oh, hampir sama. sudah benar. Oke, sip. Cindy mau memberikan penjelasan atau Arka yang memberikan penjelasan? Silakan. Mau Sip. aku aja. Oh iya, boleh. Sip. Arka, silakan. Oke, dalam hard light adalah sumber cahaya keras yang biasanya dihasilkan dari sumber cahaya yang sangat tinggi, sehingga memberikan kayak efek bayangan lah pada objek. Sedangkan yang soft light adalah cahaya yang lembut dan intensitas yang lembut, sehingga membuat sebuah background dan objek makin kelihatan. Terus, ada lagi? Dua lagi, natural? Natural itu adalah sumber cahaya dari alam seperti contoh dalam matahari atau bulan dalam luar lah, kegiatan luar. Oke. Sama pictorial light Pictorial. adalah cahaya yang bersifat artistik atau ciptaan yang dibentuk dari sebuah artistik atau enggak sifat mood kamu dalam gambar. Oke, sip. Kita kasih aplaus, kita kasih jempol atas jawaban yang sudah diberikan sama Arkananta sama Cindy tadi. Oke, yuk. Yang berikutnya, silakan siapa yang memberikan komentar tata cahaya sebagai metodenya seperti apa? Yuk, metodenya dari pencahayaan itu seperti apa sih yang dihasilkan oleh tata cahaya? Yang lain boleh, mungkin silakan Bapak kasih kesempatan. Oh, Cindy mau menjelaskan? Mau menjelaskan apa memberikan contoh? Memberikan contoh. Menjelaskan juga boleh, Pak. Iya, oke, yuk dipersilakan. Contohnya itu ada direct light, reflected light, diffused light. Diffused light, oke. Terus direct light itu jatuhnya sumber cahaya secara langsung yang diarahkan ke permukaan subjek. Kalau reflected light itu dia nggak secara langsung tapi mengarahkan ke bidang lain sehingga cahaya yang ke permukaan subjek adalah cahaya pantulan. Kalau diffused light itu cahaya yang bercampur dengan elemen lain. Oh ya, oke, sip. Kita kasih aplaus, kita kasih jawaban yang diberikan sama Cindy. Oke, ya, terima kasih yang sudah memberikan komentar di postingan tadi. Sudah Bapak lihat di sini ada Hans Given, terima kasih, ada Berto, ada Erika, kemudian ada Nagato, ada Felix. Ya, terima kasih yang sudah memberikan komentar, Felix. Ya, kenapa? Ya, Felix, kamu boleh menjelaskan yang 3 poin pencahayaan, ada apa saja, Felix? Jadi ada key light, fill light, sama backlight ya. Key light, fill light, sama backlight. Bisa disambung dijelaskan, key light itu apa, fill light itu apa, backlight itu apa? Kalau backlight, lampu belakang kan ya, jadi kalau terang dari belakang. Kemudian? Kalau fill kurang ngerti saya sih. Kalau yang key, yang lampu utama ya kalau nggak salah. Oh, lampu penerangan utama. Oke, terima kasih. Adakah yang punya komentar lain? Dipersilahkan. Fill light itu sebut cahaya utama. Posisi depannya fill light itu cahaya pengisi atau cahaya backup ya untuk itu. Dan backlight itu penerangan dari bagian belakang untuk background ke backstage orang. Oke, sip. Terima kasih Felix, terima kasih Arka atas jawabannya. Yuk, kita seperti biasa kita kasih reaksinya atas jawaban yang sudah diberikan sama teman-temanmu. Oke. Nah, yang berikutnya, oke, boleh Edward di-sharing lagi yang tadi. Sintaks yang ketiga kita akan masuk ke dalam sintaks yang ketiga. Kita akan melakukan penyelidikan individu gitu ya. Silahkan Bapak berikan waktu kalian. Nah, lihat contohnya ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang pertama adalah di sini poin kegiatannya adalah mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar gitu ya. Cukup jelas di lembar kerja ini ya, diperhatikan alat sama bahannya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau di sini terlihat ada 4 poin lighting gitu ya, kreasikan kamu minimal ada 5 atau 6. Misalnya gini, key light-nya 2, kamu taruh posisinya di mana nih? Di depan, 2, atau misalnya key light-nya mungkin kamu agak ke 11
sudutnya agak di sebelah sini, gitu ya, di sebelah sini. Nah itu bisa kamu dicoba atau mungkin di setting sesuai dengan kemauan kamu atau keinginan kamu seperti apa. Mudah-mudahan kalian paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, boleh minta jempolnya dulu atau boleh minta emoticonnya dulu, reactionnya atas soal yang Bapak berikan yang harus dikerjakan gitu ya. Pokoknya setelah kamu menyelesaikan, segera langsung dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya di mana? Nah, ini lihat nanti di sini. Sorry sebentar. Nah, di sini Bapak sudah buatkan tugas gitu ya. Silakan kalian kumpulkan. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugasnya mengenai 5 sampai 6 poin setting pencahayaan. Oke, Pak. Kita ayo. Kerjanya di mana? Kerjainnya silakan boleh di apa namanya? Di Corel boleh, di Photoshop boleh. Nanti dalam bentuk JPEG hasilnya ya. Iya, Pak. Nah, hasilnya dalam bentuk JPEG atau mungkin dalam bentuk presentasi PPT juga nggak ada masalah. Silakan. Ya, yang belum join di Classroom silakan join. Nah, karena di situ nanti kita akan kumpulkan tugasnya di situ. Oke. Jam 12.20 kita ketemu lagi dan melakukan pembahasan atas materinya. Oke, yuk. Bapak harapkan kalian sudah mengumpulkan di Classroom. Masih ada? Ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Baru ada 3 anak. Yuk, segera Bapak tunggu. Oke, tadi Kelihatan kan, Pak? ya udah kelihatan. Oke. Terima kasih Edward. Yuk. Kemudian kita sudah melakukan tadi tugas. Lanjut next. Sintaks yang keempat. Nah, sekarang menyajikan hasil dari karya. Nah, menampilkan hasil karya tadi yang sudah mengumpulkan itu ada Cindy, Ediberto, Erika. Nah, boleh sama kamu pakai handphone atau pakai laptop? Laptop, Pak. Ya, boleh di-share hasil karya yang boleh kamu buat tadi. Bentar. Ya, silakan. Oke, sip. Ini hasil dari Nagato. Nagato boleh dijelaskan settingannya seperti apa Nagato? Silakan. Jadi ada pakai 5 lampu. Ada backlight-nya ada 2, key light 1 sama fill light-nya ada 2. Oh, posisi kamera ada di depan ya? Iya. Kamu cuma menggunakan 1 kamera? Iya. Oke, sip. Terima kasih Nagato. Bentar dulu, jangan di-stop share. Jadi Nagato itu menggunakan 2 backlight, kemudian ada fill light dari sebelah samping kanan dan dari depan, dan ada key light sebagai cahaya utama dari depan samping. Kita kasih reaction, kita kasih applause, kita kasih jempol atas pekerjaan yang sudah dikerjakan sama Nagato. Oke, Felix. Ya, Pak. Boleh di-share screen hasil karyamu? Ini. Belum muncul. Nggak kelihatan. Oh ya, Belum oke. Sip. Oke, boleh dijelaskan? Silakan. Ya, jadi yang backlight-nya ya, biar di belakang objeknya terang ya. Ada di kanan atas belakang, ini dia tengah atas, belakangnya juga. Di atas background. Oh iya, di atas yang background. ini juga di kiri atas background-nya ya. Kalau yang ini dari tengah kiri ke objeknya, biar objeknya terang. Ini dari kanan tengahnya. Kalau yang ini key light-nya ada di samping atau enggak di atasnya kameranya. Oh, di atas kamera. Supaya menerangi objeknya lebih itu Dari lagi ya. depannya lah. Nah, ya, oke, sip. Terima kasih atas tayangannya yang diberikan. Kita kasih reaction-nya, kita kasih jempolnya, applause-nya atas yang boleh diberikan sama Felix. Terima kasih ya. Nah, Bapak tunggu. Untuk yang belum silakan langsung dikumpulkan karena ini Bapak nilai. Nah, sebentar dulu. Yang tadi sudah menampilkan itu ada Nagato ya. Nagato dari tampilan sudah cukup baik. Terima kasih tampilannya. Kemudian yang berikutnya tadi ada Felix, juga penerangannya sudah cukup baik. Terima kasih. Nah, nanti beberapa tinggal Bapak lihat, kemudian Bapak ini lagi. Oke, yang kelima. Ya, sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Ya, oke. Boleh ada satu yang memberikan evaluasi atas
beberapa hasil kerja dari teman-temanmu yang tadi mengenai tata cahaya, adakah yang memberikan? Mungkin Ruben, dipersilakan Ruben, atau Cindy, atau Erika. Cindy mungkin memberikan evaluasi, boleh, atas tadi permasalahan yang kita hadapi di dalam bagaimana mengatur tata cahaya. Dengan pembelajaran kayak gini, mungkin kita jadi bisa mengatur tata cahaya lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, oke, dalam proses pengambilan gambar tentunya ya. Iya, Pak. Oke, jadi mungkin kamu nanti suatu saat bisa melakukan pengaturan pencahayaan gitu. Jadi letak-letaknya di mana? Tadi kan makanya Bapak minta kamu coba atur letaknya dulu di mana gitu ya, sebelum nanti kamu bekerja yang lebih kompleks lagi untuk menyeting dengan yang sesungguhnya. Yang penting kamu bisa mengatur dulu, setelah itu kamu kemudian baru bisa men-setting. Oke, yang berikutnya Edward. Next. Lagi. Kemudian oke. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Next. Nah, di evaluasi pembelajaran, oke, tentunya kita mau coba nih ya, boleh di stop share dulu, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran sebelumnya. Nah, gunakan handphonenya karena Bapak akan masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Di sini kita akan mulai. 3 orang lagi yang belum, yuk. Silakan. Leon sudah, Steven, Kenneth, Nathanael, Arkananta. Yang belum, ayo silakan. 3 lagi. Ini adalah penilaian. Akan langsung Bapak masukkan ke nilai. Nilai pengetahuan, gitu ya. Tambahan lagi. Jadi kamu hari ini lengkap nilai pengetahuanmu untuk nilai ada 2 nilai pengetahuanmu nanti lengkap untuk di 3.4. Sudah? Tidak ada lagi? 3 lagi? Atau adakah masalah kendala jaringan? 15 orang ya, 15 anak, oke. Berarti ada kurang lebih 5 anak yang tidak mengikuti mungkin karena masalah jaringan. Ataukah masih Bapak tunggu? Yang belum silakan segera kuis kita di siang hari ini untuk pengambilan nilai post-test mengenai materi tata cahaya. Kita mulai. Silakan di situ langsung dijawab. Masing-masing 1 menit soalnya. Oke. Kita lihat dari segi pertanyaannya. Dijawab dengan benar ya, karena ini akan masuk nilai. Masih Cindy, Arkananta, dan Ruben. Disusul sama Vincent, sama Erika. Masih Vincent bisa naik, yuk. Iya, disusul sama Ruben. Given di peringkat pertama, Given di peringkat kedua, di peringkat pertama, dan Arkananta di peringkat ketiga. Wah, masternya ada siapa tuh? Ruben, Cindy, Arkananta, Felix, Ediberto, Erika, Vincent, dan Hans. Oke, sip, terima kasih. Ya, kita kasih applause, kita kasih reaction atas pertanyaan, atas hasil yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Pertanyaannya
Iya. Kita lihat yang pertama, fungsi penerangan yang dapat dijadikan kedalaman sebuah objek dalam dicitrakan oleh tata cahaya. Nah, ini jawabannya adalah apa, Ruben? Jawaban nomor 1? Apa, Sir? Ini soal nomor 1 jawabannya apa? Yang dapat dijadikan dalam sebuah objek dalam dicitrakan oleh tata cahaya. Nomor 1 sih saya pilihnya atmosfer. Oh, pilihnya atmosfer. Berarti kamu termasuk ke dalam yang salah. Nomor 1 jawabannya adalah dimensi. Kemudian yang berikutnya adalah, nah nomor 4 coba kita secara acak. Nomor 4 sama Nagato boleh? Nagato? Ya Pak. Ya, nomor 4 gambar, bukan aturan gambar di samping ya. Gambar di samping adalah contoh dari kualitas cahayanya. Hard light. Iya, contohnya adalah hard light. Jadi komposisinya keras gitu warnanya dan akan menimbulkan bayangan. Nomor 6, coba Bapak mau tanya sama Kenneth. Ya Pak. Ya, Kenneth. Nomor 6, di bawah ini yang manakah termasuk ke dalam kualitas dari tata cahaya? B kali ya Pak. Oh, kualitas berarti kamu termasuk ke dalam yang salah menjawabnya. Nomor 6 ini adalah A jawabannya. Hard light dan soft light. Kemudian coba nomor 10 Bapak mau tanya sama Juven. Iya Pak. Juven nomor 10. Lihat soalnya. Jawabnya mana Juven? Saya pilih 125 Pak. Wah, 125. Sip, good job. Jawabannya benar. 125. Oke, kita kasih aplaus buat jawaban, buat konfirmasi yang sudah diberikan sama kalian semua atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, tadi kita sudah melakukan evaluasi pembelajaran gitu ya. Kita ambil nilai post test. Lanjut, next. Nah, kesimpulan pembelajaran. Oke. Bapak minta satu anak untuk memberikan apa-apa saja sih yang kita belajar, yang kita pelajari di hari ini. Adakah yang bisa? Kalau enggak, Bapak minta Vincent. Belajar tentang. Suaranya boleh gedein dikit, Vincent. Belajar tentang pencahayaan, Pak. Pencahayaannya ada berapa konsepnya? 4. Ada 4. Apa aja yang pertama? Fungsi. Terus yang berikutnya? Kualitas. Metode. Sama? Arah. Sama arah. Oke, terima kasih buat Vincent atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya sama Hans Given. Ya Pak. Hans Given. Tata cahaya tadi kata Vincent ada 4 konsepnya. Tadi apa aja boleh diulang? Fungsi. Kualitas. Oke. Metode. Sama arah. Sama arah. Mungkin boleh kamu jelaskan salah satu dari fungsi, kualitas, atau metode, atau arah, ada subbabnya, apa-apa saja? Bisa dijelasin salah satu? Tata cahaya sebagai fungsi, ada apa saja contohnya? Kalau fungsi, atmosfer, Pak. Terus? Dimensi. Pemilihan. Yes. Penerangan. Iya, oke. Kita kasih reaction atas jawaban yang sudah diberikan sama Hans Given dan Vincent. Oke, next, lanjut. Rencana tindak lanjut, nanti kita akan ada penilaian. Tadi sudah ya, kita nilai minggu depan. Materinya kita tentang menggunakan kamera. Nah, jadi menggunakan kamera dalam pengambilan gambar itu seperti apa. Oke? Nah, oke. Doa penutup sebelum masuk ke dalam doa penutup, boleh dipersilakan siapa yang memimpin doa? Boleh pimpin doa, Heri? Iya, Pak. Yuk, silakan. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pelajaran ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Herik. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Bapak mau memberikan kepada kalian, Bapak mengharapkan kepada kalian tetap jaga protokol kesehatan, gitu ya, karena virus yang semakin parah, gitu. Bapak mengharapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, kalau tidak penting tidak usah keluar-keluar gitu ya, supaya kalian juga bisa terbebas dan aman. Nah, jangan lupa berjemur, kemudian minum vitamin, makan makanan bergizi. Sampai ketemu di kemudian hari. Thank you semuanya. Kalian boleh live.
Terima kasih. Selamat siang. God bless you. Ya, boleh reaksinya atau boleh? Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari minggu depan berarti ya. Thank you. Bye-bye.